Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah jurnal khusus. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa perbedaan antara perusahaan jasa dan dagang adalah hanya pada jurnal. Di perusahaan jasa menggunakan jurnal umum, sementara di perusahaan menggunakan jurnal khusus. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, untuk mencapai tujuan tersebut, kalian harus memahami materi berikut ini yang akan kami sajikan lewat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana pada topik kali ini saya akan fokus membahas tentang jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum kita sudah kenal dulu di materi tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, jurnal khusus ini akan dimanfaatkan untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi, yang dikelompokkan menurut masing-masing sifatnya. Nanti saya akan jelaskan secara detail bagaimana pengelompokan transaksi yang terjadi. Kita langsung menuju ke materi. Transaksi yang terjadi pada akuntansi perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi tunai dan transaksi kredit. Transaksi tunai adalah transaksi yang disertai dengan pembayaran langsung, biasanya langsung dalam bentuk pembayaran uang, ya, atau dokumennya mungkin kita kenali dalam bentuk nota, kwitansi. Itu adalah transaksi tunai. Transaksi tunai ini menghasilkan dua jenis jurnal, yaitu jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Jadi nanti ketika berhadapan dengan soal, perhatikan jenis transaksinya tunai atau transaksinya secara kredit. Kalau transaksi tunai, kemungkinan pencatatannya hanya dua, kas masuk atau kas keluar. Identifikasinya sangat mudah. Kalau misalnya di situ sifatnya diterima, ya masuk, dibayar berarti keluar. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan untuk transaksi kredit. Transaksi kredit itu akan menghasilkan dua jurnal, di mana transaksi ini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Pembayarannya dilakukan pada periode-periode yang akan datang. Biasanya juga menggunakan perjanjian atau biasa kita kenal dengan termin. Kemudian dalam soal, selain ada syarat pembayaran, soal seringkali juga menyebut ciri-ciri dari transaksi kredit. Itu dokumennya biasanya berupa faktur. Itu berarti pembayarannya bisa periode yang akan datang. Bagaimana dengan cek? Cek adalah salah satu jenis transaksi secara tunai, karena sifat cek itu mirip dengan uang tunai. Baik, sekarang kita kenali satu persatu jurnal ini, jurnal khusus. Untuk apa saja jurnal ini? Jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk digunakan untuk mencatat semua transaksi yang kasnya bertambah. Ya, saya ulangi, jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berakibat kasnya bertambah. Contohnya adalah investasi awal, penjualan secara tunai, penerimaan pelunasan piutang dari relasi, menerima pinjaman dari bank, kemudian di sini juga menerima, ya, ini M-nya hilang ya, pendapatan bunga, komisi dan lain-lain. Nah, contoh kasus seperti ini misalnya yang akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Dijual barang, nggak ada keterangan apapun, ini berarti transaksinya tunai. Ya, seperti ini.
mendapat pinjaman, menerima pelunasan. Kalau dicatat dalam bentuk tabel, tabelnya semacam ini. Jadi apa yang akan dicatat di kolom serba-serbi ini? Yang akan dicatat di kolom serba-serbi ini itu adalah akun-akun yang tidak memiliki kolom sendiri, karena kolom yang sudah disediakan untuk debit adalah kas dan potongan penjualan, kreditnya ada piutang, penjualan. Nah, yang tidak ada kolom sendiri di sini dicatat di kolom serba-serbi dengan nama akunnya ditulis di nama akun, nilainya ditulis di jumlah. Itu kita lanjutkan. Bagaimana dengan jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas atau biasa dikenal dengan jurnal kas keluar, biasa saya singkat JKK, akan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berdampak pada pengurangan nilai kas atau kas berkurang. Contoh pembelian secara tunai, jadi ada kata-kata tunai, pembelian, kemudian pelunasan kewajiban, pengambilan prive, pembayaran segala bentuk beban. Nah, pada kasus jurnal kas keluar atau pengeluaran kas, pencatatannya untuk posisi debit itu biasa dicatat sebagai pembelian jika yang dibeli atau transaksinya adalah terkait dengan barang dagangan. Apabila yang dibeli atau transaksinya bukan barang dagangan, maka akan dicatat pada kolom serba-serbi. Sama seperti tadi ya, akan dicatat di kolom serba-serbi. Kita ambil contoh di sini. Dibeli barang dagangan berarti pembelian. Dibeli peralatan masuk kolom serba-serbi, peralatan. Dilunasi utang berarti utang, dibayar gaji berarti masuk kolom serba-serbi. Seperti ini tabelnya. Nah, jelas ya. Jadi posisi debit di sini karena ini pengeluaran semuanya, debitnya utang, pembelian. Jadi ini pembelian secara tunai. Kemudian di sini ada peralatan, berarti kita beli peralatan secara tunai, di pasangannya kas. Membayar gaji berarti di sini juga sama ya. Posisi debitnya di sini nilainya 2 juta, kemudian kasnya di kredit. Yang kredit hanya 2 akun, kas dan potongan pembelian. Kemudian bagaimana dengan jurnal pembelian? Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian, baik itu barang dagangan maupun bukan barang dagangan, secara kredit. Ya, secara kredit. Berarti kalau kita transaksi secara kredit, maka akan menimbulkan utang. Kita belum bayar soalnya. Pencatatannya, ya utangnya ada di kredit, debitnya adalah apa yang dibeli. Apabila yang dibeli adalah bahkan barang dagangan, maka yang didebit adalah pembelian. Apabila pembelian terhadap barang bukan barang dagangan, maka akan dicatat di kolom serba-serbi. Kita akan lihat contohnya. Nah, inilah ciri-ciri transaksi secara kredit. Biasanya ada syarat pembayaran yang biasa dikenal dengan termin. Ini maknanya adalah jika membayar dalam tempo 10 hari terhitung dari tanggal transaksi, maka akan berlaku potongan 2%. Jatuh tempo 30 hari. Jadi karena di sini tanggal 12 transaksinya, maka potongan 2% ini berlaku sampai tanggal 22. Jadi tambahkan saja, gampang ya. Kemudian di sini dibeli barang dagangan, pembelian lagi ya, dengan syarat seperti ini. Jika membayar dalam tempo 10 hari dari tanggal 18, maka ada potongan 4%. Jatuh tempo sampai akhir bulan, end of month ya, sampai akhir bulan. Dibeli perlengkapan. Nah, ini berarti yang dicatat nanti perlengkapan pada kolom serba-serbi. Kita lihat tabelnya seperti ini. Jadi perlengkapan ada di kolom serba-serbi, posisinya debit ya. Sedangkan yang barang dagangan ya dicatat sebagai barang dagangan. Di sini utang terisi semua karena transaksinya semuanya adalah transaksi secara kredit ya. Kemudian yang terakhir untuk jurnal khusus, kita coba lihat jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit.
karena kita menjualnya secara kredit, maka di situ muncul akun yang namanya piutang karena kita belum menerima pembayaran. Kita lihat contoh. Ini transaksi. Sekali lagi, ciri-ciri transaksi kredit biasanya ada termin. Ada termin. Dokumennya biasanya berupa faktur ya. Ini kita lihat pembukuannya. Nah, paling sederhana ini bentuk dari tabel jurnal penjualan. Cukup ada tanggal, kemudian nomor faktur kalau ada, dan di sini keterangannya diisi dengan keterangan perusahaan yang transaksi dengan kita, dan di sini ada termin. Terus di sini nilainya cukup satu kolom, tidak perlu debit kredit karena di sini sudah diterangkan bahwa debitnya piutang, kreditnya adalah penjualan. Ini untuk contoh-contoh jurnal khusus. Kalau jurnal umum biasa seperti yang ada di perusahaan perusahaan jasa, jadi kita cukup mendebit dan mengkredit. Untuk akuntansi dagang, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan pengembalian barang atau penerimaan kembali barang yang biasa kita kenal dengan istilah retur pembelian dan retur penjualan. Kita akan bahas langsung nanti kalau ada contoh ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal langsung saja supaya kita bisa langsung bekerja, cepat paham. Nanti silahkan soal-soal ini diulang saja supaya semakin paham ya. Karena bisa itu karena biasa. Jadi dicoba diulang. Soal saya ambil screenshot langsung dari kumpulan soal UN seperti biasanya. Baik, saya akan coba soal yang pilihan ya. Ini ada satu contoh soal. Kita diminta menguji di sini pencatatan yang benar dalam jurnal pengeluaran kas. Berarti kita fokus pada pengeluaran kas. Berarti transaksi yang berakibat kasnya berkurang. Kalau kita perhatikan di sini, tanggal 3 dijual barang. Kalau kita menjual, mana mungkin kas kita berkurang? Nggak mungkin kan? Berarti kita abaikan tanggal 3. Berarti jawaban A dan B ini nggak usah di udah ini udah pasti salah ini kalau kita klik ini kan belum tepat ya. Kemudian B juga karena ada tanggal 3-nya pasti juga belum benar. Kita lanjutkan. Tanggal 10 dibeli barang dagangan. Nah, ingat yang diminta tadi kita mencari pencatatan pengeluaran kas yang benar. Pengeluaran itu berarti kasnya berkurang, berarti ada beli tunai, kemudian membayar, itu adalah pengeluaran. 10. Dibeli barang dagangan dari CV Angkasa, faktur. Ingat ada faktur. Ada faktur berarti transaksi ini adalah transaksi secara kredit. Abaikan jawaban yang ada tanggal 3, ada tanggal 10, ini dibuang. Yang ini tadi kelewatan ya, tanggal 7 benar ini karena ada kata-kata tunai. 3 dan 10 salah. 7 oke. Nah, di sini yang ada angka 7 adalah jawaban C, yang lain enggak ada. Ya sudah, berarti jawabannya yang C. Oke, gampang kan? Kalau kita mau lebih yakin ya bisa kita lihat di tabel sini ya. Jadi tanggal 7 dan 12 yang paling benar. Baik, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini transaksi di atas dicatat ke dalam jurnal pengeluaran lagi ya, jurnal pengeluaran. Mari kita cek apakah tanggal 7 benar. Dibeli perlengkapan. Oke, di sini ada kata-kata tunai, berarti itu benar ya. Karena yang diminta adalah pengeluaran. Tanggal 7 oke, benar ya. Bagaimana dengan tanggal 10? Tanggal 10 di sini ada termin, ada syarat, berarti tidak benar ya. Karena ada syarat itu dijual lagi malahan. Kalau kita jual kan nggak mungkin pengeluaran kas. Oke. Kemudian tanggal 15 benar ya. Dibayar, ini kata-katanya benar. Kemudian tanggal 15. Kenapa tanggal 16 ini salah? Diterima, berarti bukan pengeluaran. Sehingga jawabannya adalah tanggal 7.
15 dan 20. Enak, tinggal ini tanggalnya ada semua, udah pasti salah, lewati saja. 7 dan 20 salah, yang kita buru adalah 7, 15, 20. Kemudian 7, 16, salah ya. Nah ini D, 7, 15, 20. Kita cek benar ya. Tanggal 7 perlengkapan, masuk kolom serba serbi. Oke, betul. Kemudian tanggal 15 bayar utang, berarti sini utangnya di debit, kasnya kredit. Betul. Tanggal 20 dibeli barang, berarti pembelian ya, pembelian betul, dan kas. Betul. Kemudian di sini sama ini 7, 15, 20, tetapi ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Di tanggal 7. Karena tanggal 7 hanya mencatat kas saja, posisi kredit, debitnya nggak ada nilai. Oke, udah kan? Baik, kita lanjutkan contoh lain. Contoh lain di sini kita diminta untuk pencatatan dalam jurnal umum. Wah, kalau jurnal umum kan mudah banget ya. Sewa dibayar muka. Kita cek jawaban A. Beban sewa udah salah, lewati ya. Beban sewa lagi, lewati, salah ini pasti. Nah, ini kita cek. Sewa dibayar muka 8 juta, oke, dengan kas. Nah, ini kan masuk pengeluaran kas sebenarnya kalau tidak di jurnal umum. Kemudian kas pendapatan, diterima pendapatan, betul. Piutang pendapatan, difakturkan, oh betul, difakturkan tadi ditagih, berarti belum jadi duit ya. Difakturkan masih dicatat piutang, betul, berarti C yang betul. Yang di sini, nah ini salah, ini sudah bentuk kas ya, salah. Kemudian yang lain benar ya, maka jawabannya C ya. Ini salah, ini salah, dari awal ini sudah salah. Oke, ya benar C. Baik, kita lanjutkan contoh lain. Nah, ini ada contoh kita jurnal khusus lagi ya. Jurnal khususnya berarti macam-macam nih kalau kita lihat. Nah, sekarang kita kenali satu-satu, kita identifikasi tanggal 2, 4, 6, 7, 8 itu kira-kira masuk jurnal apa. Kita cek sekarang yang tanggal 2, dibeli barang dagangan tunai. Ingat, membeli secara tunai berarti kita bayar, maka ini masuk jurnal pengeluaran kas. Oke ya. Dibeli secara kredit berarti kita punya utang, masuk jurnal pembelian. Dibeli barang dagangan, di sini dibeli barang dagangan akan dilunasi awal bulan depan, dari belum bayar, maka jurnal pembelian. Berikutnya di sini tanggal 8 apa nih? Dibeli perlengkapan tunai berarti penerimaan kas. Sedangkan ini dijual tunai berarti juga jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang disiapkan. Jurnal pembelian, ingat jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini bukan. Nah, ini kan kalau kita lihat jurnal pembelian ada di tanggal 4 dan 6. Ini tanggal 2 dan tanggal 8. Udah pasti salah. B. Jurnal pengeluaran kas. Mana tadi jurnal pengeluaran kas? Ini pengeluaran kas, kemudian ini pengeluaran kas 2 dan 8 ya. Ini bukan 2 dan 8, kita cek. Yang tanggal 2 dibeli barang dagangan berarti masuk kolom pembelian sama kas, oke. Kemudian tanggal 8 perlengkapan berarti kolom serba serbi, oke, betul, ini yang B. Kemudian kalau C penerimaan tadi cuma ini 1 tanggal 7, benar apa salah ini? Kita cek. Dijual ya, dijual harusnya masuk kolom penjualan, tapi di sini masuk kolom penerimaan kas dan piutang. Nah, ini salahnya, seharusnya masuk kolom penjualan, bukan kolom piutang. Yang D tanggal 7 juga jurnal penjualan, salah ya. Di sini transaksinya tunai, bukan transaksi kredit, jadi nggak mungkin masuk jurnal penjualan. Dan terakhir E 2, 4, 6 masuk pembelian. Kita cek kembali, pembelian tadi adalah ini dah cuma 2, 4 dan 6. Di sini ada tanggal 2, pasti salah. Jadi jawabannya ada, yang mana tadi jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke.
Ini adalah contoh jurnal-jurnal khusus, masih banyak lagi ya. Kalau mau dicoba kita bisa di sini A pengeluaran, karena di sini minta pengeluaran saja, hanya pengeluaran. Jadi apakah ini pengeluaran? Dibayar, iya, ya kan? Dibeli tunai, iya. Jadi tanggal 5 dan tanggal 10. Kemudian dibeli barang dagangan syarat, bukan. Ingat yang benar ini 5, 10. Dibeli barang dagangan syarat, bukan. Dijual, bukan. Dibeli peralatan dengan cek, berarti benar 5, 10, 25. Cek ini adalah transaksi tunai 5, 10, 25. Sedangkan di sini semua tanggal masuk, salah ya. 5, 10, 25 salah ya. Lagi 5, 10, 20 salah ya. Nah 5, 10, 15, 25. Nah ini yang benar. Udah nggak usah mikir lagi kan, mudah. 5, 10, 25. Sama dengan di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita disuruh jurnal penerimaan kas. Kita kenali aja tanggalnya. Perusahaan menginvestasikan, benar. Berarti di sini masuk ke kolom kas dan serba-serbi, betul ya, 20. Kemudian tanggal 2 di sini dijual secara tunai, betul ya, tanggal 2. 3 dibeli bukan, dibayar bukan. Jadi sudah selesai ya. Ini 1, 2 juga. Salahnya di mana nih? Ini serba-serbi kok kas, nggak mungkin kan? Karena di sini udah ada kas. 1, 2 juga. Nah, di sini Tuan Alinya masuk penjualan, dijual barang dagangan. Oke, penjualan ya. Ada kas karena penerimaan. Terus sini modal. Nah ini pasangannya nggak ada ini. Oh ini pasangannya ada, yang ini nggak ada ya. Udah pasti salah. Sebenarnya soal dari tahun ke tahun ya cuman begini anak-anak ya. Jadi sering-seringlah berlatih. Baik, saya rasa itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Tadi silahkan belajar kembali ya. Diulang dan diulang. Insya Allah kalian tidak akan mengalami kesulitan, karena materi untuk ulangan USBN maupun UN khusus untuk materi jurnal khusus ya ini saja. Terima kasih sudah melihat tayangan ini, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang jurnal khusus. Kita simpulkan bersama-sama bahwa ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, Guru biasa sebut dengan jurnal kas masuk atau JKM. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar, disingkat dengan JKK. Yang ketiga adalah jurnal penjualan, biasanya disingkat dengan PJJ. Kemudian yang keempat adalah jurnal pembelian yang disingkat dengan JPP. Demikian tadi tentang materi jurnal khusus. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Untuk mengerti dan paham tentang materi ini, kalian harus sering dan sering berlatih. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.